Video ini direkam pada tanggal 31 Oktober tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham NELY atau Nelly, PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Ya. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, saham Nelly berada di harga Rp510. Nah, di luar saham Nelly ini, kami memiliki bocoran saham-saham Layak Invest. Berstatus Layak Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi dia masih murah. Bocoran saham Layak Invest ini diberikan oleh kami, yang notabene alhamdulillah berhasil melakukan investasi, di mana saat ini per kuartal 3 2023 ini, gain kami sekitar 28,62%. Ya. Di mana di situ kami memegang 7 saham. Ya. Dan dari 7 saham ini, hanya satu yang masih floating loss, yaitu MPMX, yang kami harap, kami percaya, kami yakin, ya, kedepannya kemungkinan dia akan naik. Jadi, loss ini mungkin akan gain. Dan yang lainnya sudah floating gain, atau floating profit sekitar 20% hingga 82%. Nah, kalau bagi Anda ini worth it, silakan Anda ambil bocoran 3 saham Layak Invest-nya di link yang saya taruh di kolom deskripsi. Anda klik aja link tersebut, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Ya. Di sini Anda isikan nama Anda, nama depan saja, nggak usah nama lengkap, atau nama panggilan Anda. Kemudian Anda isikan email utama Anda. Nanti bocoran 3 saham Layak Invest-nya saya kirimkan langsung ke email Anda. Ya. Jangan lupa klik ini, tombol ini ya. Kalau Anda lupa ngekliknya juga percuma soalnya. Oke? Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, Anda ambil bocoran 3 saham Layak Invest-nya sekarang juga. Kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran 3 saham Layak Invest-nya nanti saja setelah menonton video menghitung valuasinya saham Nelly ini. Oke? Deal ya. Kita kembali ke Excel. Nah, di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau Nelly ini secara fundamental dia mewah, di mana ekuitasnya naik 31% dan labanya naik sangat tinggi, yaitu 136% per kuartal 3 2023 ini. Nah, sekarang untuk kita bisa mendapatkan harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham Nelly ini, kita harus ngerjain 2 PR dulu, ya. Harus mengerjakan 2 PR dulu. Yang pertama, kita harus memproyeksikan besaran perubahan labanya di kuartal 4 2023 nanti berapa. Dan PR kedua adalah kita memproyeksikan besaran DPR-nya di 2023 nanti berapa. Ya. Cuman, sebelum kita mulai menghitung kisaran harga wajarnya saham Nelly ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya percayakan kepada Anda dan saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Lalu silakan Anda komen sebanyak-banyaknya, komen yang positif, komen tentang request, ataupun komen tentang Nelly ini di kolom komentar. Makin Anda banyak komen, makin Anda banyak like dan subscribe, kami makin semangat untuk membuat video-video lain tentang menghitung valuasinya saham-saham yang potensial menurut dividenologi. Seperti itu ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Mari kita kerjakan PR pertama. Ya. Yaitu memproyeksikan besaran perubahan labanya di kuartal 4 2023 nanti. Ya. Jika kita lihat dalam riwayatnya, ya, dari tahun ke tahun, nih tahun ke tahun tuh yang atas ya, ternyata Nelly pernah mengalami penurunan 10%. Dari tahun ke tahun nih, dari tahun 2019 ke 2020 ternyata dia turun 10%. Di tahun 2021 dia naik 19%, ya, di kuartal 3-nya. Di kuartal 3 2022 dia naik lagi 116%. Dan di kuartal 3 2023 ini dia naik 136%. Atau dengan kata lain, ya, tahun ini merupakan tahun kenaikan tertingginya, ya, dari 5 tahun terakhir. Itu dari tahun ke tahun. Nah, kita lihat riwayat dari kuartal 3 ke kuartal 4, ya. Ternyata dari kuartal 3 ke kuartal 4, Nelly berubah sekitar 47%, yaitu di tahun 2021,
hingga 67% di tahun 2022. Ya. Lalu berapa nih di tahun 2023? Kalau Anda mau optimis banget, ya, Anda bisa mengikuti tahun kemarin, yaitu 67%. Nih, kalau Anda mau optimis banget, Anda memperkirakannya, oh kemungkinan Neri akan naik lagi, labanya sekitar 67% di kuartal 4 2023 nanti. Itu kalau optimis banget. Ya. Apakah kami akan memakainya? Nah, nanti dulu. Saya akan jelaskan nanti dulu. Kita anggap saja PR pertama sudah kelar. Sekarang PR kedua. Proyeksikan DPR-nya. Ya. Proyeksikan DPR-nya dari tahun ke tahun, DPR Nelly ini naik turun ya. Ya. Ketika EPS-nya cukup besar, dia memberikan DPR yang cukup kecil. Lalu, ketika EPS-nya turun, dia memberikan DPR yang cukup besar. Kemudian, ketika EPS-nya naik lagi, dia mengecilkan ya DPR-nya lagi, sekitar Rp46. Lalu, tahun berikutnya, EPS-nya meningkat kembali, kemudian DPR-nya ternyata meningkat nih, ke 47%. Nah, berarti dalam 2 tahun ini, ya, dalam 2 tahun ini, DPR-nya si Nelly ini sekitar 46-47. Nah, Anda bisa jadikan patokan ini, 46 atau 47. Pertanyaan, kenapa saya nggak menggunakan 80%? Karena ini terlalu optimis banget gitu. Mungkin saja, emang sebenarnya Nelly selama ini hanya segini. Ya, memberikan DPR 46 atau 47. Karena 2 tahun ini kita lihat sekitaran segitu. Lalu kenapa nggak 16? Ya, menurut saya nggak juga. Ya, kenapa? Karena Nelly sudah berhasil nih. Ya, sudah berhasil meningkatkan labanya cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Masa sih dia mau pelit lagi gitu kan kepada para investornya? Bisa-bisa sahamnya bisa ditinggal nih sama investornya. Dan begitu, maka angka yang paling normalnya sekitar 46 atau 47. Yang mana? Ya, kita coba yang 47 dulu. Oke. Ketika ya labanya naik 67%, lalu DPR-nya 47%, maka dividen yieldnya nanti itu 11,7%. Dengan SOBD 2,48, harga murahnya 17% lagi, ya masih belum terlewat, masih ada potensi naik 17% lagi. Harga wajarnya berpotensi 75% lagi, dan harga mahalnya berpotensi naik 133% lagi. Seperti itu. Nah, apakah kami akan menggunakan ini? Ya. Nah, saya pribadi melihat angka ini masih angka yang terlalu optimis. Ya. Saya di sini lebih cenderung menggunakan 47%. Kayak tahun 2021. Kenapa? Karena untuk menjaga-jaga saja supaya kalaupun nanti melesetnya nggak terlalu jauh, jadi kami tahu perhitungan sebenarnya udah lewat harga wajar belum sih? Udah lewat harga murahnya belum sih? Seperti itu. Makanya kami berhati-hati dengan tidak menaikkan ke 67%. Jadi kami akan mengambil yang terendah aja, yaitu 47%. Seperti itu. Itu untuk laba. Nah, untuk DPR, nah, kami agak setuju yang 47%, tapi kami ingin berhati-hati juga. Kami ke yang 46% saja. Ya. Sehingga, pun kalau misalnya kami mengambil angka yang pesimis seperti ini, yang lebih agak pesimis lagi, itu kami melihat Nelly masih punya potensi memberikan dividen sekitar 10%, ya, dividen rate-nya. SOBD juga masih bagus, 2,18. Saat ini berarti harga murahnya masih bisa naik 1 poin lagi menjadi 512. Terus harga wajarnya bisa naik 51% lagi. Dan harga mahalnya masih berpotensi naik 101% lagi. Seperti itu. Dengan kata lain, ya, dapat disimpulkan kalau Nelly saat ini sedang berada di harga murahnya. Buat Anda yang mau sahamnya dianalisa juga, dihitung juga kisaran harga wajarnya seperti saham Nelly ini, tulis kode sahamnya di kolom komentar. Makin Anda banyak komen, kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar, maka kami akan menganggap itu berarti saham yang sedang urgent, yang harus cepat-cepat dianalisa. Ya. Jadi silakan
banyak-banyakin komen saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Seperti itu. Nah, template yang Anda lihat ini, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET atau singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar, harga murah, dan harga mahalnya saham-saham yang sedang Anda pegang atau sedang Anda incar secara mandiri tanpa perlu menunggu requestan Anda dikabulkan oleh channel-channel seperti kami. Karena kenapa? Kalau Anda menunggu requestan Anda dikabulkan oleh kami atau channel-channel sejenis, itu bisa jadi sangat lama. Karena kami ataupun channel-channel lain pun sudah banyak request yang masuk, ya. Nah, jadi request Anda kemungkinan akan menunggu antrian tersebut. Ya. Iya, kalau requestan Anda bisa langsung dipenuhi. Ternyata kalau nggak bisa langsung dipenuhi karena mungkin yang komen saham lain lebih banyak, ya bisa jadi Anda akan telat mengambil keputusan. Jadi, keuntungan pertama ini Anda bisa menghitung secara mandiri. Keuntungan kedua, ya, Anda gak gampang FOMO ketika saham yang sedang Anda incar itu tiba-tiba harganya naik tinggi, dan Anda tidak akan ketakutkan ketika melihat saham yang sedang Anda pegang harganya turun drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya. Jadi Anda akan lebih nyaman untuk nge-hold-nya. Ya. Nah, link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET tadi ada penawaran berbayar dari kami. Sekarang kami punya penawaran gratisan, yaitu kami mempunyai bocoran saham-saham invest. Jumlah sahamnya ada 3. Berstatus yang invest karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi dia masih murah. Link akses bocoran 3 saham merek investnya saya juga taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda mau ngambil penawaran berbayar, penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.